Siapa sih di era digital ini belum pernah mendengar kata komputer? Pastinya semua sudah pernah dengar dong. Jika kita mendengar kata komputer, maka hal yang muncul di pikiran kita yang pertama adalah sesuatu hal yang modern. Di era yang sekarang ini, sebagian besar kegiatan yang kita lakukan tidak lepas dari komputer. Mulai dari bekerja, belajar online, main game, dan sebagainya. Oleh karena itu, saya Muzila Melisa dengan nomor NIM 22051214071 akan mempresentasikan bagaimana sejarah komputer dari awal ditemukan hingga yang dapat kita gunakan saat ini. Video presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari Bapak Agus Prihanto, ST MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi. Komputer pertama kali diciptakan untuk membantu manusia dalam melakukan perhitungan sistematis yang jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan kemampuan manusia yang terbatas. Hal ini juga mendasari perangkat ini yang dinamakan komputer karena berasal dari kata Latin computare yang berarti menghitung. Definisi komputer pun mengalami pergeseran yang lebih luas, di mana komputer merupakan mesin elektronik untuk perhitungan cepat yang mampu menerima inputan data digital untuk kemudian dihasilkan menjadi sebuah informasi. Tidak terlepas dari perkembangan alat hitung, terdapat 4 era perkembangan, yaitu yang pertama era awal alat hitung numerik, yang kedua era komputasi analog atau komputasi mekanik, yang ketiga era mesin analitik atau yang biasa disebut Babbage engine, dan yang keempat era komputer modern. Dan kita akan masuk di era awal perkembangan yang pertama. Era ini dimulai dari munculnya abakus atau yang biasa kita sebut sempoa. Sempoa ini muncul sekitar tahun 300 sebelum Masehi di Asia Kecil. Abakus ini juga bisa dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Abakus ini bisa melakukan fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu muncullah numerical wheel calculator atau kalkulator roda numerik. Bisa disebut juga dengan Pascaline. Pascaline ini dibuat oleh Blaise Pascal pada tahun 1642 ketika berumur 18 tahun untuk membantu ayahnya menghitung pajak. Tetapi alat ini mempunyai kelemahan yang terbatas, yang hanya dapat melakukan penjumlahan. Lalu kita akan masuk di era perkembangan yang kedua, yaitu era komputasi analog atau komputasi mekanik. Era ini dimulai dari Pascaline yang diciptakan oleh Blaise Pascal tadi diperbaiki pada tahun 1694 oleh ilmuwan Jerman bernama Gottfried Wilhelm von Leibniz, sehingga alat tersebut dapat mengalihkan. Dan mulai tahun 1820, kalkulator mekanik ini mulai populer. Lalu ada Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, pengalihan, dan pembagian. Selanjutnya kita akan masuk ke era perkembangan yang ketiga, yaitu era mesin analitik atau biasa yang kita sebut Babbage engine. Nah, awal mula komputer yang sebenarnya dimulai ketika seorang profesor matematika Inggris, Charles Babbage, pada tahun 1822 membuat mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial. Dengan tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program, dapat melakukan kalkulasi serta mencetak hasilnya secara otomatis. Kemudian, beliau memulai membuat komputer general purpose yang pertama, yang disebut analytical engine, dibantu dengan asistennya yaitu Augusta Ada King. Mesin analitik itu tadi bisa melakukan seperti operasi matematik apa aja dan menggunakan program yang tersimpan. Operasi mesin ini menggunakan kartu berlubang sebagai instruksi program.
Dan bisa dilihat pada gambar berikut ini untuk instruksi operasi matematik. Lalu kita akan masuk pada era yang keempat, yaitu era komputer modern. Era ini dimulai pada tahun 1889 oleh Hermann Hollerith. Beliau menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan. Selain memiliki keuntungan dalam bidang kecepatan, kartu tersebut berfungsi sebagai media penyimpanan data. Tingkat kesalahan perhitungan juga dapat ditekan secara drastis. Dan pada tahun 1903, John V. Altanasov dan Clifford Berry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar boolean pada sirkuit elektrik. Altanasov dan Berry membuat komputer elektrik pertama pada tahun 1940. Berikutnya, klasifikasi komputer. Komputer ini bisa diklasifikasikan berdasarkan generasi komputer, sinyal masukan, ukuran, dan tujuan pembuatannya. Generasi komputer sendiri terbagi menjadi 5 generasi. Generasi yang pertama mulai pada tahun 1945 hingga 1955. Komputer pada generasi tersebut masih menggunakan tabung hampa. Pada generasi kedua, yaitu pada tahun 1955 hingga 1965. Pada generasi kedua ini, komputer masih menggunakan transistor. Lalu pada generasi ketiga, yaitu pada tahun 1965 hingga 1980, komputer menggunakan IC atau Integrated Circuit. Selanjutnya pada generasi keempat, yaitu pada tahun 1980 hingga 1990 sekian, komputer mulai menggunakan VLSI atau Very Large Scale IC. Dan pada generasi kelima, yaitu sekarang hingga masa depan, itu mulai menggunakan teknologi nano. Nah, di generasi pertama ini, yaitu mulai pada tahun 1945 hingga 1955, awal pengembangan sistem komputasi elektronik menggantikan komputasi mekanik. Jadi, yang sebelumnya menggunakan sistem komputasi mekanik, di sini digantikan dengan komputasi elektronik. Lalu pada generasi kedua, komputer mulai menggunakan batch processing system, atau job dikumpulkan dalam satu rangkaian, kemudian dieksekusi secara berurutan. Selanjutnya, di generasi ketiga, komputer ini sudah bisa melayani banyak user interaktif sekaligus, atau yang biasa kita sebut multi-user. Komputer di generasi ini juga bisa melakukan multi-programming atau multitasking, yaitu menjalankan banyak proses sekaligus dengan cara mempartisi memori. Dan juga bisa melakukan time sharing, yaitu memberi layanan secara cepat dan bergantian, sehingga user seakan dilayani terus-menerus, padahal digilir persatuan waktu secara singkat. Selanjutnya, di generasi keempat ini, tidak hanya mendukung satu mode, tetapi banyak mode, yaitu mendukung batch processing, time sharing, dan real time. Dan di era yang sekarang itu kita masuk di komputer generasi kelima, Artificial Intelligence. Komputer di era ini masih menggunakan teknologi LSI, namun akan mempunyai banyak pengembangan dan memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Komputer era ini juga semakin cepat dalam pemrosesan informasi, dan komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat,
dan pastinya akan lebih canggih lagi. Bahkan, komputer dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Berikutnya ada sinyal masukan komputer. Sinyal masukan ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama komputer analog. Komputer analog ini menerima sinyal masukan berupa data analog. Yang kedua komputer digital. Komputer digital ini menerima masukan digital, merupakan komputer kebanyakan yang kita kenal. Dan yang ketiga yaitu komputer hybrid. Komputer hybrid ini menerima masukan analog dan digital. Lalu berikutnya ada tujuan pembuatan komputer. Tujuan pembuatan komputer ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama general purpose dan yang kedua special purpose. General purpose merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan umum. Contohnya itu seperti PC atau personal computer dan notebook atau laptop. Tujuan yang kedua yaitu special purpose, yang merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan khusus. Contohnya game konsol, ATM, dan lain-lain. Berikutnya ada ukuran komputer. Ukuran komputer ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, komputer mikro. Komputer mikro ini ukurannya kecil dan biasanya digunakan oleh 1 orang. Seperti contohnya PC, laptop, notebook, palm top, dan lain-lain. Yang kedua ada komputer mini. Ukurannya lebih besar dari komputer mikro dan biasanya digunakan untuk kebutuhan pekerjaan yang lebih besar juga. Itu contohnya kayak komputer alpha dan lain-lain. Lalu ada superkomputer yang merupakan komputer berkinerja sangat tinggi, paling besar dan paling cepat. Biasanya untuk memenuhi kebutuhan proses yang amat besar. Contohnya itu Cray, Deep Blue, Art Simulator, dan lain-lain. Yang keempat ada mainframe. Mainframe ini biasanya digunakan perusahaan untuk menyediakan penyimpanan data tersentral, pemrosesan data dan pengaturan data dalam jumlah data yang sangat besar. Lalu kita masuk di jenis komputer. Jenis komputer itu ada beberapa macam. Ini yang pertama yaitu superkomputer. Contoh superkomputer ini ada IBM SQY, Cray, dan lainnya. Superkomputer ini mengolah data dalam jumlah yang sangat banyak. Dan superkomputer ini mempunyai 12.500 BIPS. Yang kedua ada mainframe. Contohnya itu IBM Z900. Mainframe ini digunakan untuk banyak orang yang mengakses data secara bersamaan. Dan mainframe mempunyai 2.500 MIPS. Yang ketiga ada mini komputer. Mini komputer itu dirancang untuk mengerjakan pekerjaan dasar komputer, seperti mengolah dokumen atau mengirim email layaknya komputer pada umumnya. Hanya saja mini komputer ini lebih kecil, lebih terang, murah, serta lebih hemat energi dibanding komputer pada umumnya. Yang keempat ada personal komputer atau PC. PC ini berfungsi untuk mengolah data input dan output atau informasi lain sesuai dengan keinginan dan kebutuhan penggunanya. Secara teknis, PC ini itu memiliki tujuan umum untuk penggunaan secara tunggal atau personal. Yang terakhir ada laptop.
Laptop ini menggunakan baterai sebagai pengganti listrik. Karena laptop ini menggunakan baterai, maka laptop ini itu mudah dibawa bepergian dan mudah dibawa kemana-mana. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan jika perkembangan komputer sangat pesat sekali. Yang dari awalnya ukuran komputer itu sendiri yang sangat besar, sampai sekarang yang bisa dibawa kemana-mana. Dan juga yang dari awalnya komputer hanya bisa melakukan satu tugas, kini komputer bisa melakukan multitasking. Dengan perkembangan komputer yang sangat cepat, kita manusia sebagai brainware harus ikut berkembang juga dari segi ilmu dan etika ketika menggunakan sebuah teknologi. Dan sekian video presentasi dari saya. Terima kasih.